Selamat malam Bapak Ibu semuanya, berjumpa kembali dengan saya Yandi dari channel YouTube Ternak Saham, yaitu channel yang mereview beberapa emiten yang berpotensi calon multibagger dan juga channel yang mereview atau membahas informasi terkini mengenai seputar emiten. Nah, di kesempatan malam hari ini saya akan mereview mengenai berita yang terjadi di salah satu emiten yang judulnya Ekspansi ke Hortikultura Emiten TP Rahmat Dharma Satya Nusantara atau DSNG Akuisisi Kebun di Sukabumi. Jadi berita ini tanggal 21 Mei 2023. Emiten perkebunan milik konglomerat TP Rahmat PT Dharma Satya Nusantara melalui anak usahanya telah mengakuisisi 100% saham salah satu perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nilai pengambil alihan ini mencapai 68,34 miliar. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Corporate Sekretaris Dharma Satya Nusantara Paulina Suryanti mengatakan dua anak usaha DSNG yaitu PT Dharma Inti Investasi dan PT Cahaya Utama Nusantara telah mengambil alih 100% saham PT Panyindangan. PT Panyindangan merupakan sebuah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan dengan luas lahan mencapai 341 hektar di Kabupaten Sukabumi. Nah, dia menjelaskan transaksi tersebut berlangsung pada tanggal 17 April 2023 yang dilakukan untuk mempersiapkan bisnis DSNG di bidang hortikultur. Nah, kalau dilihat berarti ini semacam diversifikasi usaha. Karena yang kita ketahui DSNG ini bergerak di perkebunan kelapa sawit ya, termasuk juga pengolahan minyak kelapa sawit. Nah, dalam transaksi ini sebanyak 33.600 saham dalam PT Panyindangan dengan nilai Rp 68,34 miliar diakuisisi oleh DII dan Cun dari sejumlah pihak penjual. Ini merupakan langkah strategis perseroan dalam mengembangkan usaha hortikultur. DSNG memang tercatat rajin melakukan diversifikasi usaha. Belum lama ini DSNG melalui anak usahanya PT Dharma Energi Investama mendirikan perusahaan patungan dengan entitas usaha grup Sumitomo. PT Sumitomo Forestry Indonesia bernama PT Biomasa Lestari Nusantara. Nilai modal yang disetor untuk joint venture ini mencapai 6 juta US dollar atau 90 miliar. PT Biomasa Lestari Nusantara mendirikan pabrik manufaktur yang akan memproduksi pelet kayu untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar biomasa. Nah, jadi aksi korporasi yang dilakukan DSNG ini yaitu diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha yang pertama tadi yaitu ekspansi dengan ke bidang usaha hortikultur. Jadi mengakuisisi kebun di Sukabumi, dan yang kedua bekerja sama joint venture dengan Sumitomo untuk mendirikan pabrik palet ya. Nah, jadi ini sangat menarik untuk meningkatkan performa perusahaan ke depannya. Nah, kemudian mari kita lihat fundamental dari DSNG. Nah, kita lihat laporan keuangan DSNG secara Q on Q, di mana terjadi peningkatan untuk net income, di mana di Q1-nya berhasil membukukan 214 miliar dibandingkan dengan Q1 tahun 2022 sebesar 205 miliar.
Nah, kemudian kita lihat untuk valuasinya ini tergolong masih murah, under value, karena PBV-nya di bawah 1. Kemudian untuk PER-nya ini juga sangat bagus ya, di bawah 10, artinya masih under value, yaitu 4,97. Nah, kemudian coba kita lihat pergerakan harganya, di mana harganya 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan minus 5% ya. Kemudian year to date itu minus 6,56%. Nah, kemudian kalau kita lihat 5 tahun terakhir ini terjadi peningkatan 35,71%. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, emiten sawit ini merupakan jenis saham siklikal, di mana harganya dipengaruhi oleh harga CPO gitu ya. Nah, namun demikian jika melihat dari valuasi dan juga dari fundamental perusahaan ini cukup baik. Kemudian juga perusahaan ini juga aktif membagikan dividen ya, ditambah lagi juga gencar melakukan diversifikasi usaha yang terbaru dengan mengakuisisi kebun di Sukabumi, yaitu untuk perluasan usaha di bidang hortikultur. Nah, ini sangat berprospek sekali ya. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin masuk atau membeli emiten DSNG, ini bisa menjadi pertimbangan. Mudah-mudahan saham DSNG ini bisa menjadi saham multibagger. Namun demikian perlu trik atau cara ketika kita ingin masuk atau membeli saham yang sifatnya siklikal ini. Nah, di mana yang kita ketahui saat ini harga CPO fluktuatif ya, sehingga bisa dimungkinkan saham ini masih agak lama diapresiasi market, sehingga kita bisa masuk dengan cara mencicil pada saat saham ini turun. Kemudian juga kita bisa melihat laporan keuangan secara berkala. Terima kasih, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selamat malam.